Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada para subscriber semuanya, kepada orang-orang baik. Acara ini tidak akan bisa terlaksana kalau tanpa dukungan kalian semua. Saya tidak bisa membalas satu persatu, saya tidak bisa mengucapkan terima kasih satu persatu. Saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan para subscriber semuanya, orang-orang baik yang terus mendukung kegiatan kami. Ini hasil video rekaman dari TV One. Mudah-mudahan berkah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum yang juga harus melindungi, mengayomi, dan juga melayani masyarakat. Nah, pada perkembangannya, polisi yang juga seorang manusia ini sama ya, seperti saya dan juga seperti Anda pemirsa di rumah. Nah, ternyata selain tadi sebagai seorang penegak hukum, polisi ternyata juga memiliki kepekaan dan juga jiwa sosial yang tinggi. Pagi ini saya kedatangan narasumber saya yang luar biasa. Ada dua orang tamu saya, kita kenalan dulu satu persatu ya. Yang pertama ada Brigadir Agus Salim selaku Babin Kaptitmas dari Polres Dompu. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Mbak. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya, terima kasih sudah hadir di TV One pagi ini ya. Siap. Dan yang kedua ada Aibda Purnomo selaku Satlantas dari Polres Lamongan Polda Jatim. Selamat pagi Pak Pur. Pagi, Assalamualaikum. Apa kabarnya Pak? Baik, Ya, terima kasih sudah hadir di sini dari Jawa Timur, dari Dompu. Kita mau ngobrol seputar bagaimana Bapak ini selain punya tugas tadi sebagai penegak hukum, juga punya jiwa sosial yang tinggi ya. Nanti kita bicarakan nih mengenai kegiatan sosialnya, tapi kita kenalan dulu ya dengan pemirsa. Mungkin dari Pak Agus boleh cerita, Bapak dari tahun berapa jadi polisi, lalu saat ini ditugaskan di mana Pak? Baik, terima kasih Mbak. Saya masuk di kepolisian tahun 2003, kemudian ditempatkan di Polda NTB, kemudian pindah lagi ke Polres Bima, dari Bima ke Lombok Timur ke Dompu terakhir saat ini. Baik, sudah dari tahun 2003 kemudian jadi polisi ya. Kalau Pak Pur dari Jawa Timur, dari awal dari Jawa Timur ya Pak? Udah dari tahun berapa jadi polisi nih Pak? Saya masuk tahun polisi tahun 2000. Alhamdulillah sekarang sudah pulang kampung, sebelumnya di Kalimantan. Sekarang saya ada di Polres Lamongan di bagian Binmas di Kanit, Bin Polmas Polres Lamongan. Oke, jadi asal dari Jawa Timur sempat ke Kalimantan, pulang kampung sekarang ya, mengabdi di Jawa Timur kembali. Baik, selain menjadi polisi kemudiannya sudah puluhan tahun begitu ya, jadi polisi belasan tahun, selain menjadi penegak hukum juga punya jiwa sosial yang tinggi. Boleh diceritakan Pak Agus, kenapa kemudian bisa tergerak untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial ini di luar tugas Bapak sebagai polisi pada akhirnya Pak? Siap, terima kasih. Sebelumnya mohon izin Mbak, kami dari kepolisian, tugas kami adalah sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Kami terdepankan sebagai Babin Kamtibmas di tingkat desa terbawah sebagai garda terdepan di tingkat desa. Kami itu selalu aktif 1 kali 24 jam di desa. Ketika kami turun ke desa, ada masalah, kami usahakan selesaikan di tingkat bawah. Kemudian tugas kami di bawah juga selaku Babin Kamtibmas itu adalah memonitor setiap ada perkembangan gangguan Kamtibmas. Untuk selanjutnya kalau bisa kami selesaikan di bawah. Selanjutnya kami kalau tidak bisa selesaikan kami laksanakan di Polsek atau di Polres penyelesaiannya. Baik. Kemudian untuk kegiatan sosial, alhamdulillah sejak menjadi Babin Kamtibmas tahun 2014 lalu, saya berusaha mengabdikan diri sebagai pelayan di masyarakat. Dalam artian bahwa kenapa saya tidak bisa lebih dekat sama masyarakat dengan kegiatan-kegiatan sosial tersebut. Misalnya, alhamdulillah yang sudah saya pernah lakukan, baik di Lombok Timur maupun di Dompu saat ini, saya bisa memberikan bantuan baik kepada disabilitas, orang sakit, kita bantu berobat gratis, maupun disabilitas kita kasih tongkat dan kursi roda gratis. Yang juga saat ini saya lakukan adalah mengajar ngaji pada anak-anak di 9 TPQ. Kemudian ada kegiatan juga perpustakaan keliling pakai motor dinas. Baik, itu luar biasa ya. Nanti kita bahas lebih lanjut tuh ya Pak ya mengenai kegiatan sosialnya. Tapi memang karena sebagai pelindung, sebagai pengayom tadi ingin hadir lebih dekat kepada masyarakat, sehingga Bapak memang mengabdikan dirinya tadi 24 jam begitu ya Pak ya. Jangan sampai kita kalau lihat polisi takut begitu ya, sepertinya harus ditegakkan hukum. Padahal kalau memang bisa diselesaikan dari bawah, tadi memang lebih dekat pada akhirnya masyarakat jadi lebih
lebih merasa aman ketika melihat polisi begitu ya. Kalau Pak Pur ingin bagikan cerita apa nih? Kenapa bisa ada keinginan punya jiwa sosial yang juga melayani masyarakat seperti itu, Pak? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi Mbak, Ya. karena polisi itu kan harus kalau bisa memberikan contoh yang lebih baik. Betul. Saya sekeluarga mendapatkan gaji dari kepolisian. Gaji itu dari masyarakat, jadi kita kalau bisa kembalikan ke masyarakat. Betul. Alhamdulillah sudah hampir 6 tahun ini saya pulang kampung. Ya. Lah setelah pulang kampung itu kami mencoba mendirikan sebuah yayasan. Alhamdulillah sekarang kami sudah memiliki 175 adik-adik yatim piatu yang kita ajar ngaji, kita ajar sekolah segala macam. Ya. Karena mereka di Lamongan itu jaraknya jauh, Ya. ada yang dari kampung-kampung, kami siapkan alat transportasi namanya Ogus. Ogus itu antar jemput gratis, Baik. khusus untuk yatim piatu, duafa, sama disabilitas. Baik. Terus sempat kami pulang dari dinas, saya melihat ada orang terlantar di jalanan. Dari awal mula itu, alhamdulillah sekarang saya setiap kali dinas selalu bawa baju lebih. Dan alhamdulillah atas dukungan dari para komandan, warga kampung juga orang-orang baik di Indonesia, bukan hanya di Lamongan. Ya. Kami sekarang sudah bisa merawat hampir 47 orang-orang dengan gangguan jiwa. Orang terlantar itu yang kami rawat. Ada yang sudah kami pulangkan, Mbak. Itu Baik. sudah ratusan orang. Baik, karena memang Bapak bertugas sehari-hari berdekatan dengan masyarakat, melihat langsung masalahnya, sehingga Bapak memang terpanggil untuk membantu mereka secara langsung begitu ya Pak ya, karena memang berada dekat dengan masyarakat tersebut pada akhirnya. Baik, dalam sumpah jabatan profesi Bapak dari tahun 2003, Bapak dari tahun 2000, apakah memang juga diberikan di saat disumpah tersebut bagaimana mewajibkan dan memiliki kepedulian ekstra terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar? Pak Agus, silakan Pak. Mohon izin, sebenarnya kalau sumpah Polri itu adalah sebagai pelindung, pengayom dan masyarakat, Mbak. Ya. Tetapi kenapa kita tidak bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat dengan cara kita bisa membantu masyarakat maksimal Betul. secara berkesinambungan. Nah, ketika saya pertama jadi Babin Kamtibmas tahun 2014 lalu, Ya. saya keliling di desa, di dusun-dusun, masuk ke pelosok-pelosok. Saya menemukan anak-anak itu banyak yang tidak bisa baca Al-Quran, banyak yang tidak bisa ngaji, sebagainya. Hanya dari itulah saya tergerak. Kenapa saya tidak bisa dengan apa ilmu yang saya bisa punya, bisa saya berbagi ke mereka, walaupun tidak maksimal. Gitu kan. Kita tahan sebentar ya Pak ya, Siap. karena waktunya kita harus istirahat sebentar. Tadi sudah sempat disebutkan mengenai panggilan Bapak untuk bisa mengajar dan lebih dekat lagi ke masyarakat. Nanti kita lanjutkan lagi obrolannya ya Pak ya. Tapi kita harus jeda sebentar. Bagi Anda yang juga ingin dengar ceritanya dari Pak Agus dan juga Pak Pur, jangan kemana-mana. Dan juga Aibda Purnomo, keduanya merupakan polisi peduli sesama dan lingkungan sekitar. Tadi kita sudah ngobrol ya Pak Pur dan juga Pak Agus mengenai dari kapan jadi Pak Polisi, lalu apa motivasinya kemudian untuk menolong sesama, karena memang polisi sebagai pelindung dan juga pengayom dari masyarakat. Kita masuk kegiatannya ya, Pak Agus. Pak Agus ini kemudian mengajarkan ngaji anak-anak dengan lansia di desa binaan dengan berkeliling TPQ. Boleh cerita kisah awalnya seperti apa tuh Pak Agus? Siap, izin Mbak. Sebenarnya ketika masuk di desa itu kita deteksi dulu kira-kira gangguan Kamtibmas di desa tersebut apa. Ya. Ada di sana kita bisa menerka sendiri apa kira-kira yang harus kita lakukan supaya gangguan tersebut berkurang atau kalau bisa ditiadakan. Ya. Nah, ketika masuk di sana, saya melihat dan menemukan sendiri bahwa anak-anak itu tidak ngaji, remaja berkeluyuran, ada yang mabuk-mabukan, miras, sebagainya, judi. Ada di sana saya tergerak. Kenapa anak-anak ini tidak saya ajarkan akhlak, agama, mengaji, remaja ini supaya mereka itu kalau akhlaknya, imannya baik, maka mereka tidak akan melakukan hal-hal yang negatif. Betul, atau gangguan Kamtibmas lainnya. Betul. Jadi terpanggil dari melihat keadaan sekitar terlebih dahulu. Memang ada masalah dan Bapak mencoba untuk mengajak mereka melalui agama supaya tadi bisa mengurangi kegiatan-kegiatan yang negatif pada akhirnya begitu ya. Baik. Nanti kita lanjutkan ke Pak Agus, tapi saya ke Pak Pur dulu, boleh ya Pak Agus? Kalau Pak Pur ini menarik loh, merawat orang dengan gangguan jiwa di jalanan. Mungkin pemirsa belum banyak yang tahu nih Pak, ternyata banyak ada orang dengan gangguan jiwa ada di jalanan. Ini kondisinya seperti apa? Lalu Bapak mengapa terpanggil untuk menolong mereka pada akhirnya Pak? Banyak sekali Mbak. Jadi kejadian yang pertama itu pada saat saya dinas, saya ngelihat seorang perempuan telanjang. Ya, di jalanan nih Pak di jalanan.
Jadi alhamdulillah pada saat itu saya memang bawa baju dan selalu memang bawa baju. Nah, sekarang kalau saya sudah jalan ketemu orang-orang dengan gangguan jiwa, sudah punya tim sendiri sekarang saya. Jadi alhamdulillah di Indonesia banyak orang baik, Mbak, banyak orang baik. Yang membantu kegiatan saya sudah nggak bisa terhitung. Sudah hampir 100 orang yang sudah kita pulangkan, bukan hanya di Jawa Timur. Insya Allah sudah Pulau Jawa sudah. Sekarang saya sudah menampung 47 orang dengan gangguan jiwa. Belum lagi kami bersama teman-teman kami merangkul beberapa mahasiswa di Lamongan. Ya, jadi di situ kami ajarin adik-adik mahasiswa untuk menggerakkan ilmunya untuk manfaat di lingkungan. Kami menciptakan rumah pintar yang mana setiap hari ada kurang lebih ada 170 itu adik-adik yang mengaji di tempat kami belajar. Dan untuk anak-anak yatim piatu kami sudah bisa menampung 74 yang setiap bulan kami kasihkan sedikit rezeki untuk mereka. Jadi untuk kebutuhan sekolah segala macam kita yang kasih. Dan itu semuanya tidak bisa saya lakukan sendiri. Saya mengucapkan terima kasih kepada orang-orang baik. Iya. Kita kembali ke saya terharu. Baik, orang dengan gangguan jiwa ini kemudian ditampung, diberikan pengobatan atau seperti apa kemudian, Pak? Jadi sekarang di tempat kami siapkan dokter spesialis, Mbak. Kami siapkan ahli ruqyah 4 orang, kami siapkan ustadz 4. Jadi benar-benar mulai nol, insya Allah, alhamdulillah banyak yang sembuh, banyak yang siap. Bisa produktif kembali ke masyarakat betul. Pada akhirnya. Baik, tentu kan butuh dana juga ya Pak ya pada akhirnya. Ini Bapak dari mana mendapatkan sumber dananya Pak? Alhamdulillah kami sebagai Polri, Mbak, banyak masyarakat yang cinta sama Polri aslinya. Banyak, apalagi dengan adanya medsos. Yang penting kita benar-benar ikhlas, kita tunjukkan bahwasanya kita berbuat untuk masyarakat. Tidak sedikit orang yang nggak mengenal saya. Mereka membantu banyak sekali, makanya saya terharu di sini. Ya, jadi mungkin dari tayangan ini saya mengucapkan terima kasih kepada orang-orang baik di Indonesia yang selalu mendukung kegiatan kami. Baik. Bapak mulai dengan fasilitasi terlebih dahulu sebagai pionir dan banyak sekali orang-orang baik yang akhirnya bisa ikut membantu dengan apa yang Bapak mulai terlebih dahulu ya. Terima kasih untuk Pak Pur nih kemudian. Saya kembali ke Pak Agus ya. Pak Agus selain tadi mengajar ngaji dengan berkeliling, Pak Agus juga mengadakan perpustakaan keliling nih ke pelosok dengan sepeda motor dinas. Ini Bapak berarti pergi sendiri bawa buku-buku atau gimana Pak? Boleh cerita Pak? Alhamdulillah sepeda motor dinas itu Mbak, saya buatkan box di belakang. Itu saya taruh buku. Kemudian saya keliling ke pelosok-pelosok di kampung-kampung supaya anak-anak itu ada kegiatan. Seperti yang kita lihat sekarang ini anak-anak megang HP, nonton TV, keluyuran. Nah, jadi ketika ada kegiatan seperti itu, mereka sangat senang. Nah, ketika saya datang, mereka langsung bisa baca di tempat, kemudian bisa pinjam. Nanti seminggu kemudian saya kembali tukar lagi bukunya, ganti yang lain. Baik. Jadi ya bisa terbayang ya mungkin pemirsa di rumah bagaimana anak-anak nih melihat Pak Agus senang sekali pastinya ya karena membawa buku, bisa kemudian belajar, kemudian Bapak dapat buku-bukunya dari mana kemudian Pak Agus? Alhamdulillah saya bisa dibantu dari Gramedia, dari pemerintah juga, Dinas Pendidikan dan Olahraga, kita berkolaborasi di sana, Mbak. Baik. Jadi banyak pihak yang juga turut membantu Pak Agus, tapi Pak Agus sendiri yang turun langsung mengajak anak-anak ini untuk turut membaca sehingga karena dimulai dari buku pastinya jendela pengetahuannya bisa lebih luas, masa depannya juga bisa lebih baik pada akhirnya ya Pak Agus ya. Ini masih berhubungan dengan sepeda motor. Kalau Pak Pur ini bikin ojek gratis untuk anak yatim piatu ya. Tapi kita tahan sebentar ya Pak, harus istirahat lagi karena ceritanya begitu seru. Nanti kita lanjutkan sedikit ya Pak ya. Baik, kita sedang membahas bagaimana polisi juga bisa peduli terhadap sesama dan lingkungan sekitar. Kita lanjut ngobrol ya Pak Pur, tadi sempat terpotong. Pak Pur ini mengadakan ojek gratis untuk anak yatim piatu dan juga penyandang disabilitas. Tapi katanya uang tunjangan Bapak ini digunakan untuk beli bensin dan memberi uang saku untuk anak-anak. Nanti keluarganya nggak protes nih Pak Pur? Kan kita kembali lagi dalam artian saya udah dinas di kampung sendiri. Betul. Dan itu pun masih kurang banyak Mbak. Makanya saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat. Orang Indonesia baik-baik kok. Banyak yang mendukung kegiatan Polri aslinya. Kami sekarang sudah memiliki 16 sepeda motor. Dan kami berikan kepada guru-guru yang mau untuk antar jemput siswanya.
Ya, dari Pak Kapolres kami dikasih 1 sepeda motor, kami dikasih 1 mobil untuk antar jemput. Jadi dukungan luar biasa, Mbak. Baik, jadi memang selain dari diri pribadi, dukungan dari keluarga, dari masyarakat sekitar, dan dari atasan juga cukup baik ya. Pak Agus, ada yang bisa dibagikan dukungan dari lingkungan sekitar seperti apa kalau yang Pak Agus terima kemudian? Siap, Alhamdulillah Bapak Kapolda Nusa Tenggara Barat, Bapak Irjen Pol M. Iqbal sudah menekankan kepada kami, jajaran di Polda NTB, supaya kita lebih baik mengabdikan diri kepada masyarakat. Baik. Nah, dengan cara kita lebih tanggap terhadap masyarakat. Baik, baik. Jadi memang diberikan bantuan secara support tenaga sampai moral tadi ya, didukung penuh untuk memang mengabdikan diri kepada masyarakat. Ini kan kemudian Bapak menjalankan peran juga sebagai polisi pada akhirnya ya Pak ya. Ini bertentangan nggak waktunya kemudian mengganggu tugas Bapak sebagai polisi, sebagai penegak hukum, atau bisa berjalan beriringan Pak Pur? Sangat berjalan beriringan, Mbak. Ya. Pada saat kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, masyarakat jauh lebih melayani kita. Betul. Jadi kita sepenuhnya mencurahkan hati untuk masyarakat, karena polisi itu punya masyarakat. Betul. Ya, jadi semakin kita melakukan kebaikan itu, masyarakat selalu berdampingan dengan kita. Betul. Jadi saling menyupport. Betul, betul. Karena orang-orang mungkin kalau lihat polisi dulu suka, aduh kita kabur aja dari Pak Polisi gitu ya. Padahal semestinya memang polisi itu sebagai pengayom tadi, pelindung. Ketika polisi juga peduli dan juga melayani masyarakat, pada akhirnya bisa bekerja sama dengan baik dengan polisi pada akhirnya ya. Pak Agus sendiri ada pengalaman mungkin bagaimana ketika bisa lebih dekat kepada masyarakat, masyarakatnya juga jadi lebih positif, apakah bisa lebih melayani juga di lingkungannya atau seperti apa Pak Agus? Alhamdulillah ketika kami sejalan dengan masyarakat, semua permasalahan bisa diselesaikan di bawah. Betul. Kami yang terakhir sekarang ini, kami setiap malam minggu itu ajak kepala dusun, kepala desa, Pak Babin Kamtibmas keliling kampung untuk patroli bersama. Sehingga alhamdulillah kondisi keamanan terjaga. Baik, baik. Siap. Jadi memang indah ya Pak ya, ketika masyarakat dan kepolisian, semua masyarakat sekitar bisa berjalan beriringan, pada akhirnya bisa tercipta kok ya suasana yang damai, saling menghormati, saling menghargai. Saya angkat jempol, terima kasih banyak untuk Pak Agus dan juga Pak Pur. Pasti semoga bisa menjadi contoh bagi masyarakat yang lain. Terakhir nih Pak, ada mimpi dan harapan apa pada akhirnya untuk ke depannya Pak? Kami ke depan harus lebih baik. Saya mohon doa dukungan dari masyarakat, koreksi kami, nasihati kami, karena kami juga manusia biasa, bukan malaikat. Namun insya Allah atas perintah pimpinan kami selalu berubah, kami selalu memperbaiki demi kebaikan. Baik, Pak Agus masih ada mimpi atau ini kan sudah membuat mengajarkan ngaji, kemudian sudah membuat perpustakaan keliling. Ada mimpi apa lagi Pak ke depannya yang ingin dilakukan untuk melayani dan diberikan balik lagi kepada masyarakat? Saya ke depannya ingin berbuat lebih baik kepada masyarakat. Saya ingin dan masih bermimpi, mudah-mudahan saya bisa punya mobil ambulans sendiri untuk mengantar orang berobat ke rumah sakit. Baik, baik, luar biasa ya. Sekarang perpustakaan keliling, kita doakan semakin banyak masyarakat yang bisa membantu Bapak lebih lagi sehingga bisa melayani masyarakat lebih lagi ya. Pak Pur, ada cerita menarik atau mungkin sesuatu yang begitu mengesankan selama Bapak menjadi pelayan dan juga pengayom masyarakat yang ingin dibagikan kepada pemirsa? Jadi gini Mbak, orang dengan gangguan jiwa, mereka sebelumnya masih sehat sakit. Betul. Ya, jadi menurut saya lebih mudah. Jadi mereka begitu ngelihat saya Pak Polisi memang takut. Namun setelah kita dekatin, akhirnya mereka nurut. Nurut mungkin takut atau apa, kita nggak tahu. Namun setelah mereka sembuh, baru nanti saya tanamkan bahwa tidak semuanya polisi itu apa yang dianggap masyarakat ya, anak kecil, wah ada Pak Polisi, sekarang enggak. Sekarang kita harus lebih humanis, benar-benar kita harus mendekat sama masyarakat. Karena kembali lagi, saya sekeluarga itu menerima gaji, yang mana gaji itu memang dari masyarakat sendiri. Jadi kita harus kembali ke masyarakat. Terima kasih Pak Pur, semoga bisa betul-betul menjadi contoh dan juga harapan pada akhirnya ya. Pak Agus, mungkin ada hal menarik apa yang bisa dibagikan selama ini sebagai pengayom, pelindung dan juga peduli kepada masyarakat sekitar? Seperti Mas Pur bilang tadi, bahwa kami ini terima gaji dari masyarakat, dari pajak yang dibayarkan masyarakat. Jadi kenapa kami tidak lebih maksimal pelayanan kepada masyarakat? Sehingga banyak juga sisa gaji kami itu kami berbagi juga masyarakat. Kita menemukan anak-anak yang yatim piatu, orang tua jumbo,
kenapa kita tidak bisa berbagi hanya beras 1 kilo, Betul. gula 1 kilo, minyak goreng, itu kami lakukan supaya kepedulian kami itu lebih kepada masyarakat, Mbak. Baik, baik. Jadi memang apa yang sudah diterima dari masyarakat pada akhirnya kembali lagi kepada Kita berbagi, masyarakat indahnya sekitar berbagi, ya. Mbak. Baik, terima kasih Pak Agus dan juga Pak Pur, sebuah contoh yang baik. Terakhir Pak, apakah ada pesan yang juga ingin diberikan kepada teman-teman Polri lainnya? Boleh silakan Pak Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting kita sebagai Polri ikhlas ya. Yang penting kita sebagai Polri ikhlas jalani tugas sesuai dengan perintah pimpinan. Insya Allah keberkahan akan memenuhi kita. Baik. Jadi kenapa kita nggak lakukan sekarang? Betul. Kita tidak tahu usia kita kapan berakhir. Namun kalau kita melakukan kebaikan, kebaikan itu akan kembali untuk diri kita sendiri. Baik, Pak Agus silakan mau beri pesan apa pada teman-teman? Terima kasih bahwa saya berpesan kepada teman-teman Babis Kamtibmas yang ada di seluruh Indonesia, di Polres Dompu, Polda Nusa Tenggara Barat, mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik dalam melayani dan melindungi masyarakat. Baik. Sehingga citra kita sebagai Polri di mata masyarakat itu lebih baik dan dicintai oleh masyarakat. Baik. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Pak Agus Siap. dan juga Pak Pur ya untuk semua kerja kerasnya, untuk kegiatan sosialnya. Semoga semakin banyak yang terinspirasi, banyak masyarakat yang bisa ikut berpartisipasi sehingga tadi ya kita bisa hidup berdampingan, suasana juga damai, pada akhirnya saling menghormati. Terima kasih sekali lagi Pak Agus dan juga Pur. Sehat selalu ya, jaga kesehatan supaya bisa melayani kita dengan baik. Baik, terima kasih saudara juga yang sudah mengikuti perbincangan kami dari tadi. Semoga betul-betul bisa menjadi inspirasi bagi Anda, bisa menjadi contoh bagi Anda ya, bahwa kita memang dalam mengerjakan tugas kita harus dengan sepenuh hati, harus melayani, karena memang apa yang kita terima pada akhirnya jika kita bagikan kepada masyarakat sekitar tentunya bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Terima kasih untuk kebersamaan